Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil pembahasan kami, yaitu tentang gempa. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan nama anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Rahim Dani Perkasa, kedua Nikmah Masdia, ketiga Jum'ah, dan yang keempat Dinda Aryani. Gempa. Dari NASA, gempa bumi adalah guncangan hebat yang terjadi di permukaan bumi. Getaran ini disebabkan oleh gerakan di lapisan terluar bumi. Sedangkan USGS, Lembaga Geologi Amerika Serikat, menjelaskan gempa bumi adalah ketika dua lempeng bumi tiba-tiba bergeser. Permukaan tempat kedua lempeng bergeser disebut bidang patahan. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan kerak atau lempeng bumi tersebut. Lokasi di bawah permukaan bumi, tempat gempa bumi dimulai disebut hiposenter. Sedangkan lokasi tepat di atas gempa bumi disebut epicentrum. Sementara itu, berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Efek yang ditimbulkan oleh adanya gelombang seismik dari gangguan alami seperti pergerakan lempeng tektonik, bergeraknya patahan, aktivitas gunung api vulkanik, dan sebagainya, atau yang kita kenal sebagai fenomena gempa bumi. Body wave dan surface wave. 1. Gelombang badan atau body wave. Gelombang badan adalah gelombang yang menjalar melalui bagian dalam permukaan bumi dan bisa disebut free wave karena dapat menjalar ke segala arah di dalam bumi. Gelombang ini dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Kedua, gelombang permukaan atau surface wave. Gelombang permukaan merupakan salah satu gelombang seismik. Selain gelombang badan, gelombang ini ada pada batas permukaan medium. Berdasarkan pada sifat gerakan partikel media elastik, gelombang permukaan merupakan gelombang yang kompleks dengan frekuensi yang rendah dan amplitudo yang besar, yang menjalar akibat adanya efek free surface di mana terdapat perbedaan sifat elastik. Jenis dari gelombang permukaan ada dua, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Berikut merupakan contoh ilustrasi dari gelombang body wave dan gelombang surface wave. Proses terjadinya tsunami dan likuifaksi. Tsunami. Proses terjadinya tsunami dipicu oleh gelombang seismik pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan itu kemudian menyebabkan dasar laut naik yang dinamakan gempa bumi. Nah, dari sinilah keseimbangan air terganggu sehingga akhirnya menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Meski pemicu utama tsunami adalah gempa bumi, namun tak semua gempa juga akan berakhir dengan tsunami. Biasanya hanya gempa berkekuatan di atas 7,0 skala magnitudo momen yang memiliki potensi ini. Likuifaksi. Secara harfiah dalam ilmu geologi, rekayasa likuifaksi didefinisikan sebagai proses transformasi tanah berbutir kasar dari keadaan padat atau solid menjadi keadaan cair, liquid, akibat dari peningkatan tekanan hidrostatik karena adanya beban siklik yang cukup tinggi secara tiba-tiba. 4 hal utama yang bisa menjadi syarat untuk memicu terjadinya likuifaksi. Keempat hal tersebut antara lain yaitu 1. Keberadaan tanah terbutir kasar atau granular soils yang dominan. Kondisi lapisan tanah jenuh air yang cukup dekat dengan permukaan. 3. Beban siklik dengan intensitas dan durasi yang cukup besar. 4. Umur lapisan tanah yang masih muda. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik adalah segmen kerak bumi yang mengapung di atas atmosfer yang cair dan panas. Oleh karena itu, maka lempeng tektonik ini bebas untuk bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain. Daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi
tektonik yang aktif yang menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan dataran tinggi.